tengah perhara cintanya dengan Nisa Ashifa yang semakin panas, Alshad Ahmad hingga kini belum juga memberikan klarifikasinya. Ya, seolah tidak ada beban, Alshad pun terlihat menikmati liburannya di Afrika Selatan. Lantas, benarkah perjalanan Alshad ke luar negeri lantaran ia ingin kabur dari masalah? Selain itu, Ibunda Raffi Amikanita juga ikut angkat bicara soal perhara keponakannya itu. Lantas, seperti apa sikap Mama Ami atas perhara cinta antara Alshad, Nisa, dan juga Tiara? Dan seperti apa pula tanggapan Raffi serta Nisha Ahmad atas perhara sepupunya itu? Tak hanya itu saja, di tengah perhara cinta dengan kekasihnya itu, Tiara Andini pun baru-baru ini terlihat menyukai unggahan foto Alshad di sosial media. Lantas, seperti apa netizen melihat aksi Tiara yang menyukai postingan Alshad di sosial media? Benarkah hal itu pun dilakukan Tiara lantaran ia masih dimabuk cinta dengan Alshad Ahmad? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak perhara asmaranya dengan Nisa Ashifa terbongkar, hingga kini Alshad pun belum memberikan klarifikasi apapun. Selain itu, Alshad justru terlihat seolah tidak ada beban dengan melanjutkan liburannya ke Afrika Selatan. Dari unggahan video yang beredar, terlihat Alshad yang begitu girang melihat satwa di alam liar. Lantas, mengapa Alshad bisa sesantai itu dan seolah tidak ada beban? Padahal publik pun masih menunggu klarifikasinya. Dan benarkah liburan Alshad ke luar negeri lantaran ia ingin kabur dari masalah yang tengah disorot? Dulu ngomong depan kamera masih belibet, masih deg-degan. Kalau sekarang gara-gara bareng sama mereka terus, akhirnya udah kebiasa sih. Hobinya emang senangi satwa liar. Nah, karena hobi di situ, jadi kita bisa salurin hobinya ke arah yang positif, itu bikin penangkaran untuk menjaga populasinya atau bahkan menambah populasi biar bertambah. Jadi makin lestari si satwa liar itu, apalagi yang berasal dari Indonesia sih kayak gitu. Sekali lagi, seseorang tuh misalnya pergi jalan-jalan, pergi kemana gitu, motifnya kan bisa banyak. Salah satunya misalnya satu, kabur. Dua, ya nggak mau mikirin dulu biar refreshing lah istilahnya kayak gitu. Tiga, ya memang udah dari dulu direncanakan dan pingin banget ke sana. Kita nggak tahu motif dia yang mana berangkat. Bisa jadi kabur istilahnya daripada digangguin mulu nih di Indonesia gitu. Bisa jadi dia kemudian memang refreshing, ya udah capek banget gue kepala gue di Indonesia. Nah kalau niatnya satu atau dua nggak mau pikir, pasti nggak dipikirin lah udah pasti. Ya pertanyaannya kan sekarang apakah dia memikirkan apa enggak, kita nggak bisa tahu. Hanya dari ekspresi, karena saat seseorang misalnya tipe karakter, tadi saya bilang ada 4, tipe karakter kedua tadi, kalau misalnya kondisi biasa dia benar-benar nggak inget, benar-benar lupa gitu loh, seolah lupa. Begitu dia lagi diem sendirian, nggak ada kamera, segala macam, bisa aja tiba-tiba dia mukanya suntuk lagi, terus tarik nafas beberapa kali bisa. Nah sayangnya saat itu nggak ada kamera. Itu yang perlu kita ketahui dan sadari juga. Karena kita nggak tahu dia karakternya yang mana, kita nggak bisa bilang bahwa dia sama sekali nggak mikir, nggak bisa jadi ada di kepala dia, tapi bisa jadi tipe yang kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi memang lagi nggak kelihatan aja. Nggak semua orang bisa disamain, kalau ada beban pikiran terus gitu, nggak bisa. Beda, karakter manusia itu beda-beda. Ya kalau untuk shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hak masing-masing ya, mau bikin shipper, mau ngedukung siapa sama siapa, cuman akhirnya keputusannya di kita masing-masing, jadi kita sendiri ya. Yang penting nggak ganggu dan bukan hal-hal yang negatif. Tak
hanya secara psikologis saja, pakar ekspresi pun juga menganalisa ekspresi wajah Alshad yang terlihat ceria saat liburan ke Afrika Selatan. Lantas benarkah ekspresi bahagia itu pun dari dalam hati atau hanya dibuat-buat saja? Benarkah berlibur ke luar negeri merupakan cara Alshad untuk menutupi rasa stresnya? Atau memang Alshad benar-benar tidak peduli dengan peraharanya yang terjadi di tanah air? Ada dua poin sebenarnya. Yang pertama adalah kita tidak tahu apa makna pernikahan dan perceraian bagi yang bersangkutan. Kita tidak tahu sejauh mana masalah pernikahan dan kemudian perceraian ini itu memiliki dampak bagi dirinya. Kita nggak pernah tahu, sehingga kita tidak bisa menebak-nebak apa yang dia rasakan dan bagaimana seharusnya dia bertindak. Gitu. Nah, disinilah netizen senang sekali untuk cocokologi, untuk mencocokkan bahwa ketika orang melakukan sebuah atau mengalami sebuah perceraian, situasinya itu harus sedih, harus marah, harus takut, harus. Nah, itu sebuah situasi yang secara umum dikait-kaitkan saja oleh orang dalam wawasan umum gitu ya, masyarakat. Yang bilang bahagia kan netizen. Dia tanya netizen sebenarnya kenapa dia lihatnya bahagia. Saya tidak melihat bahwa dia merasa happy yang gitu, malah agak canggung saya lihat. Kenapa? Ya ketika dia bicara gitu ya, ketika ngobrol gitu, itu masih ada beberapa yang agak bingung bikin percakapan dengan si ibu gitu ya, yang menjemput dia dan ada di rumah itu. Mungkin juga karena misalnya ngomong bahasa Inggrisnya agak terpatah-patah gitu misalnya, sementara si ibu ngomongnya mungkin cus gitu misalnya. Kan bisa juga. Kita juga kalau ke negara asing gitu ya, yang berbahasa Inggris dan kita nggak biasa berbahasa Inggris, datang itu masih agak cuning-cuning dulu sebentar gitu. Ya mungkin setelah sehari dua hari biasa gitu. Buat saya gitu. Cuman yang menarik adalah ini memang settingan buat konten. Kenapa saya katakan settingan buat konten? Paling kelihatan itu ketika kita bicara tentang waktu dia bicara tentang impala yang lari-larian, dibilang wah ini pasti ada predator guys. Wah takut. Itu dibuat banget itu settingan karena ada beberapa tarikan senyum yang dia lakukan. Ini bukan ekspresi orang takut. Ini ekspresi orang bikin konten. Di antara di sisi lepasnya tetap kebaca bahwa itu dia masih mikir tentang apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan. Makanya saya katakan ini ekspresi pembuatan konten. Ketika Alshad yang hingga kini belum juga memberikan klarifikasi, mantan kuasa hukumnya Vidi Galenso Syarif mulai angkat bicara tentang pernikahan dan juga perceraian Alshad dan Nisa pada tahun 2022. Senada dengan mantan kuasa hukum Alshad, pihak Pengadilan Agama Bandung pun juga membenarkan adanya berkas perceraian antara Alshad dengan Nisa. Bahkan, salinan putusan Pengadilan Agama pun juga menyatakan jika benar telah terjadi pernikahan secara Islam, di mana pernikahan itu pun terjadi pada tanggal 30 September 2022 silam. Dalam bait kedua pun juga dituliskan jika sebelum menikah, pihak termohon yaitu Nisa Ashifa sedang mengandung dengan usia kandungan 8 bulan. Ya, seperti saya sudah sampaikan di media yang lain ya, kan lawyer atau penasihat hukum itu kan bekerja berdasarkan surat kuasa, apa yang dicantumkan scope of work-nya di surat kuasa. Nah, itu sudah selesai kita kerjakan, jadi saya tidak bisa kasih lagi statement, artinya sudah gugur itu surat kuasanya. Kita nggak punya lagi legal standing. Ya kita nggak tahu ya. Kalau misalnya ada kuasa lagi, ya tentu kita punya kewenangan hukum atau legal standing, posisi hukum ya. Tapi kalau nggak ada ya kita mau apa-apa. Sesuai dengan berita yang beredar, itulah yang ada.
ya. Tapi kami tidak bisa menceritakan detail dari isi perkara tersebut karena ini termasuk masalah privasi, sehingga untuk membuka isi detail di dalamnya itu harus ada izin dari yang bersangkutan. Kalau tanggalnya detailnya saya pun sesuai dengan yang beredar lah, itu di bulan November ya, sesuai dengan yang ada di SIPP itu ya. Tanggalnya di sini tertulis 11 November 2022. Panjang ya. Nggak bisa diceritakan detail demi tahap itu di Desember. Di akhir Desember. Dari kabar Alsyad yang seolah tidak ada beban untuk melanjutkan liburannya ke Afrika Selatan. Lantas, seperti apa keluarga Raffi yang angkat bicara atas apa yang terjadi dengan Alsyad Ahmad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di saat Alsyad yang seolah tidak ada beban dengan melanjutkan liburannya ke Afrika Selatan, Ami Kanita ibunda Raffi pun angkat bicara. Ya, Mama Ami pun juga berharap agar Alsyad tetap baik-baik saja dalam menghadapi praharanya. Selain itu, Mama Ami pun juga menilai jika persoalan Alsyad dengan Nisa Ashifa adalah privasi masing-masing. Oh, kalau hubungan saya sama Alsyad tuh kan anak-anak sepupuan. Almarhum suami saya adik kakak sama ayahnya Alsyad itu. Kalau masalah itu saya juga kurang tahu, jarang ketemu juga, dan itu mungkin bukan kapasitas saya juga gitu kan. Jadi ya saya doain lah mudah-mudahan yang terbaik buat semua. Oh enggak, saya nggak kenal. Dan saya juga jarang ketemu karena saya udah kesibukan saya di Jakarta gitu. Jadi ya saya jarang ketemu. Kalau anak-anak sih sering, kalau saya sih enggak. Ya kalau keluarga menanggapinya ya anak-anak sih terutama, kalau saya sih ya udah ini kan bukan kapasitas saya, jadi anak-anak juga bukan kapasitas mereka, ini kan hubungan masalah privasi masing-masing, jadi kita nggak terlalu ini juga sih, kita nggak terlalu nggak terlalu kepengen tahu juga, yang penting doa terbaik aja udah itu. Harapannya ya mudah-mudahan semua baik-baik saja. Tak hanya Mama Ami saja, Nisa dan Raffi pun juga memberikan komentar atas perhara cinta sepupunya itu. Selain itu, mereka pun juga selalu mendoakan yang terbaik untuk Alsyad Ahmad dan juga mendukungnya. Ya kalau itu mah pasti, kalau keluarga mah pasti doain yang terbaik pastinya gitu, selalu support apapun. Enggak sih, terus juga itu kan bukan kapasitas aku ya kalau untuk bicara masalah itu gitu, jadi aku cuman mendoakan yang terbaik aja pastinya. Ya namanya keluarga mah pasti kayak dengar berita gitu, tapi ya balik lagi selalu mendoakan pokoknya yang terbaik. Semoga apapun masalah cepat selesai. Itu tapi aja. udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Waduh, apalagi itu ya, nggak berani komentar apa-apa. Kan jarang ketemu juga, jadi ya pokoknya kita doain lah untuk Alsyad, untuk keluarga, untuk semua, untuk ceweknya. Ya pokoknya kita doain lah semuanya bisa selesai dengan baik. Dari keluarga Raffi yang turut angkat bicara atas perhara cinta Alsyad Ahmad, lantas seperti apakah Tiara Andini yang masih memberikan like pada setiap postingan Alsyad Ahmad?
Benarkah Tiara Andini masih dimabuk cinta dengan Alsyad Ahmad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ketika keluarga Raffi Ahmad ikut angkat bicara atas prahara asmara Alsyad Ahmad. Di sisi lain, baru-baru ini Tiara Andini pun justru menyukai unggahan foto Alsyad di sosial media di tengah panasnya prahara di mana hingga kini mereka pun masih memilih bungkam. Jika sebelumnya netizen menilai jika Tiara adalah korban dugaan perselingkuhan Alsyad dengan Nisa, maka asumsi itu pun kini berubah. Lantaran Tiara masih terlihat menyukai foto Alsyad bersama Keanu, Raffi, dan juga Fadil dengan caption, "Diajakin liburan bareng Sultan Andara. Special thanks to Raffi dan Mbak Gigi. @RaffiNagita 1717. Tulis Alsyad. Atas aksi Tiara tersebut, seperti apakah komentar pakar kartu tarot Ko Antoni? Benarkah Alsyad sudah memiliki komitmen cinta yang baru dengan Tiara setelah perharanya dengan Lisa sudah terungkap ke publik? Kalau masalah Tiara di sini, ini nggak ada masalah karena bagaimanapun itu masa lalu, ya. Jadi orang mau ngomong apapun, Tiara juga nggak ambil pusing di sini, ya. Karena bagaimanapun Tiara ini memiliki cinta yang baru. Nah, makanya dia tidak mau mengkaitkan masa lalu Alsyad dengan keadaan dia sekarang ini. Nah, jadi Alsyad ini memiliki suatu komitmen yang baru di mana dia akan membentuk cinta baru dengan Tiara dengan keterbukaan. Nah, ini dia, tanpa harus melakukan kesalahan lagi. Yang penting mereka tidak mengungkit masa lalu. Ya, harus saling terbuka dan harus berkomunikasi. Ya, karena bagaimanapun cinta mereka ini dibentuk dengan ketulusan. Nah, tanpa harus ada orang ketiga. Jadi mereka ini harus benar-benar membina hubungan mereka dengan keterbukaan. Ini luar biasa hubungannya. Ya, terlihat dari tarot di sini sangat luar biasa. Makanya mereka lebih banyak menghindar dari publik. Nah, untuk membentuk hubungan ini. Nah, makanya yang dilakukan Tiara untuk saat ini hanya menunggu, hanya menjalankan apa yang dia rasa dan apa yang dia lakukan untuk saat ini. Kalau dilihat Alsyad di sini, sebenarnya dia ini laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Cuman karena keadaan lah yang mengubah dia. Nah, egonya lah yang mengubah dia karena persiapan dia yang belum ada. Jadi kesannya dia ini meninggalkan, ya. Sebenarnya dia ini tidak meninggalkan, tapi gara-gara sama-sama menutup diri, kurangnya komunikasi, ini yang membuat mereka jadi berpisah. Nah, keadaan Alsyad untuk saat ini, sekarang ini dia lebih tertutup. Ya, karena bagaimanapun apapun yang dilakukan untuk saat ini semuanya menurut kehendak dia. Nah, jadi kalau dilihat dari tarot di sini, dia lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.